Oke, kali ini kita bakal ngebahas tentang uveitis anterior. Nah, sebelum ke ilmu kedokteran dasar, kita udah itu apa itu uveitis anterior. Nah, uveitis itu adalah suatu peradangan pada uvea. Nah, untuk uvea ini itu letaknya ada di belakang lensa ya teman-teman. Jadi uveitis ini itu biasanya merupakan suatu komplikasi daripada katarak. Nah, untuk ilmu kedokteran dasarnya tentu aja yang harus diketahui adalah anatomi dari traktus uvea itu sendiri. Ada iris, ada corpus ciliaris, dan ada koroid. Nah, ini gambarnya, teman-teman bisa baca-baca lagi. Nah, juga yang harus ditekankan di sini itu adalah aliran daripada aqueous humor. Nah, aqueous humor itu diproduksi oleh processus ciliaris. Nah, dari processus ciliaris itu mengarah ke bagian posterior chamber melalui pupil. Nah, selanjutnya kita ke anterior chamber. Aqueous humor itu dari anterior chamber itu dia bercabang menjadi dua. Ada yang ke corpus ciliaris, nanti akan ke suprachoroidal space, dan ke sirkulasi vena pada corpus ciliaris, sclera, dan orbit. Juga ke trabecular meshwork. Ini akan ke kanalis Schlemm, kanal kolektor, dan sistem vena episclera. Oke, kita ke patogenesis dan patofisiologinya. Nah, uveitis ini juga selain tadi karena komplikasi dari katarak, itu juga biasanya disebabkan oleh penyakit autoimun. Kalau teman-teman belum tahu penyakit autoimun adalah suatu penyakit di mana antibodi dari tubuh kita atau tubuh seseorang itu menyerang tubuhnya sendiri. Nah, dari penyakit autoimun ini akibatkan sistem imun menyerang self antigen atau tubuh sendiri. Nah, di sini sel radang adalah vaskularisasi yang kayak pada traktus uvea. Di sini mengakibatkan sistem imun yang melibatkan traktus uvea dengan adanya TC. TC ini adalah T-cell cytotoxic, sehingga mengakibatkan inflamasi pada anterior uvea dan sehingga terjadi uveitis anterior. Nah, dari uveitis anterior ini menyebabkan rekrutmen dari sel radang itu sendiri. Nah, dari rekrutmen sel radang ini berefek cukup banyak teman-teman. Yang pertama itu udah pada kornea, itu bisa mengakibatkan visusnya menjadi turun, dan pada bilik mata depan itu menjadi hipopion dan menyebabkan visus turun juga, dan sel radang yang lengket di sini juga mengakibatkan sinekia posterior. Dari sinekia posterior ini bisa mengakibatkan katarak komplikata dan pupil irregular. Kemudian dari respon imun pada mata itu mengakibatkan lakrimasi, keluarnya air mata, dan arteri ciliaris injeksi karena vasodilatasi arteri ciliaris. Oke, selanjutnya kita ke pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang ini yang pertama ada fundoskopi, yaitu untuk melakukan kontrol terhadap mata pasien. Rasio normal cup berbanding dengan dis adalah 3:10. Jika tidak normal, rasio akan membesar, namun dis tetap pada ukuran 10. Yang kedua itu adalah dengan pemeriksaan slit lamp. Nah, ya, pada pemeriksaan ini tuh menilai segmen anterior dari bola mata itu akan terlihat injeksi siliar dan episclera, edema kornea, keratin presipitat, hipopion, dan kekeruhan lensa. Kemudian ada pemeriksaan HLA B27 test, yaitu untuk mengetahui etiologi anterior uveitisnya. Dari yang ini autoimunnya tadi ya teman-teman, dan sampelnya adalah berupa darah. Jika positif maka ditemukan HLA B27. Oke, kita ke penata laksanaannya. Dari penata laksanaan ini itu ada yang non farmakologi. Nah, non farmakologinya itu yang pertama adalah menggunakan kacamata hitam untuk mencegah silau, rasa tidak nyaman, dan lakrimasi. Kemudian yang kedua ada merujuk untuk mengatasi penyakit autoimun, etiologi uveitis anterior. Yang ketiga itu katarak komplikata, dilakukan ekstraksi lensa setelah peradangan telah diatasi. Tanpa peradangan, injeksi siliar dan hipopion, biarkan tenang 3 bulan dan diberikan steroid untuk profilaksis. Kemudian pencegahannya,
itu yang pertama itu adalah dengan mengobati etiologinya, yaitu dengan mengobati penyakit autoimun pasien. Yang kedua, komplikasi glaukoma dapat terjadi sehingga perlu rutin melakukan pengecekan TIO atau tekanan intraokular. Nah, ini pengobatan secara obat-obatan atau farmakologi. Yang pertama itu pemberian atropin. Atropin ini mekanisme kerjanya adalah menghambat neurotransmitter pada reseptor sphincter iris pada korpus silia sehingga merelaksasi spasme muskulosiliaris, menghilangkan hiperemi, menghindari sinekia posterior dan menghilangkan sinekia yang telah terbentuk. Kemudian yang kedua, berikan kortikosteroid secara sistemik maupun topikal. Mekanisme kerjanya menghambat pembentukan COX, siklooksigenase, dan LOX dengan menghambat pembentukan asam arachidonat. Di sampingnya dapat meningkatkan TIO atau tekanan intraokular. Harus sering dilakukan tapering off jika penggunaan lebih dari 2 minggu untuk menghindari rebound fenomena. Ini salah satu contoh penulisan resepnya. Dan komplikasi yang dapat terjadi dari uveitis ini adalah yang pertama adalah terjadinya glaukoma sekunder. Dapat early glaukoma ataupun late glaukoma. Kedua itu dapat terjadi sinekia anterior, yaitu pelekatan antara iris dan endotel karena akibat sel radang. Yang ketiga itu katara komplikata, yaitu akibat gangguan dari metabolisme lensa. Yang keempat itu ada endoftalmitis, yaitu peradangan supuratif berat, struktur rongga mata adalah abses. Kemudian panoftalmitis, yaitu peradangan seluruh bola mata termasuk sklera dan kapsul tendon. Ada oklusio pupil, seluruh pupil tertutup sel radang. Kemudian sinekia posterior, pelekatan iris dengan kapsul lensa anterior. Dan seklusio pupil, itu pelekatan bagian tepi pupil. Dan juga iris bombi, itu pelekatan sel radang yang menghambat aliran aqueous sehingga tetap di bilik posterior dan mendorong iris ke depan. Nah, secara epidemiologi, uveitis ini terjadi pada usia 20-50 tahun itu sebanyak 10-20%. Umumnya di negara berkembang, sebagian besar dari infeksinya. Dan HLA B27 tadi, yang autoimun plus anterior uveitis adalah bentuk uveitis paling banyak di Amerika Utara dan Eropa. Nah, uveitis anterior itu 28-66% jika dibandingkan jenis uveitis lain. Cukup banyak ya teman-teman. Oke, untuk prognosisnya. Ini apabila dilakukan tata laksana dengan baik dan juga segera dan adekuat, itu kuat vitalnya dan fungsionalnya yaitu ad bonum. Oke, ini ada daftar pustaka yang saya gunakan. Oke, mungkin itu aja teman-teman dari saya. Mungkin kalau kurang jelas atau terlalu cepat, mungkin teman-teman bisa tanya-tanya di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, komen, dan jangan lupa subscribe supaya lebih semangat lagi untuk update-update video selanjutnya. Oke, terima kasih.